كل نفس ذائقة الموت يا أيها الناس وتوبوا إلى الله توبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تذكر عبد الله. Tidak lama lagi, ya, tidak akan lama lagi, kematian itu akan mendatangi kita. Tidak akan lama lagi, di atas kuburan kita akan terdengar tangisan yang mengiris hati. Tangisan dari buah hati kita di saat kita tiada. Ia tatap pusara ayahnya dengan tatapan yang nanar. Ia bersimpuh di depan makam ayahnya dengan linangan air mata. Dan ia pun bergumam, "Ayah, bagaimana keadaan ayah sekarang? Apakah ayah sedang berbahagia di alam sana? Atau berduka karena tak tahan dengan beratnya siksa?" Ayah, orang alim mengatakan bahwa setiap hamba akan ditanya tentang imannya. Di antara mereka ada yang menjawab, tetapi ada pula yang membisu. Apakah ayah termasuk yang bisa menjawab atau hanya membisu? Ayah, orang alim berkata bahwa kuburan itu bisa menjadi luas atau malah menjadi sempit. Bagaimanakah kuburan ayah nanti? Lebih luaskah atau malah tambah sempit? Ayah, orang alim pun berkata bahwa kain kapan orang yang meninggal ada yang diganti dengan kain kapan dari surga, dan ada pula yang diganti dengan kain kapan dari api neraka. Kain kapan dari manakah yang ayah gunakan sekarang? Dari surga ataukah dari neraka? Ayah, orang alim berkata bahwa kuburan itu merupakan secuil taman dari taman-taman di surga, tetapi juga merupakan sebuah lubang dari lubang neraka. Bagaimana kuburan ayah sekarang? Taman surga ataukah lubang neraka? Ayah, orang alim berkata bahwa orang yang dikebumikan itu ada yang menyesal dan ada yang bahagia. Aku tidak tahu apakah ayah termasuk yang bahagia ataukah yang menyesal. Ayah, orang alim itu berkata bahwa liang kubur bisa menghangatkan si mayat dengan memeluknya, bagaikan pelukan seorang ibu kepada anaknya, tetapi juga bisa menjadi himpitan erat yang meremukkan tulang belulang. Bagaimana keadaan tubuh ayah sekarang? Pelukan yang mana yang ayah rasakan? Ya Allah, mereka telah kembali ke pangkuan-Mu. Ya Allah, hari ini mereka tidak lagi bersama kami.
Tetapi kami mohon ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada semua ahli kubur. Harumkanlah kuburan mereka dengan wewangian doa-doa kami. Sampaikan salam kami yang tulus. Salam bagi kalian, wahai ahli kubur. Kalian sudah mendahului kami, dan insya Allah kami akan segera menyusul kalian. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو يعالج سكرات الموت، حوله أهله وأحبابه، غصص وآهات،
وزفرات وحسرات، لكن لا مفر ولا مناص، لكن لا مفر ولا مناص. Hari demi hari, bulan demi bulan, bulan pun berganti tahun. Berpuluh tahun yang lalu, waktu itu kita masih dalam rahim ibunda. Kemudian terlahir menjadi bayi mungil yang menggemaskan, lalu tumbuh menjadi balita yang lucu. Dilanjutkan dengan menjadi anak-anak. Kemudian remaja, dan jadilah seperti sekarang, yaitu menjadi dewasa, menjadi orang tua anak-anaknya, ataupun sudah mempunyai cucu. Karena sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan berjalannya waktu, kita manusia pasti akan berubah menjadi tua dan kemudian mati. Wahai manusia, lihatlah seseorang yang sedang dalam keadaan kritis. Harapannya telah lenyap. Dokter ahli menghampirinya, memeriksa secara cermat. Sayangnya, ia tak mampu memberinya harapan hidup. Orang-orang mulai berbisik, menganjurkannya untuk segera memberi wasiat. Perhatikanlah, lidahnya tampak keluh tak berucap. Dia hanya bisa bergumam, tidak mengenali siapapun di sekelilingnya. Tarikan napas terengah, naik turun dengan beratnya, mengeram kesakitan. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di keheningan malam, ketika rembulan tersungkur di kaki langit, dan kota itu berubah warna menjadi hitam kepekatan, sang maut turun atas perintah Allah menuju ke bumi. Sang maut menuju sebuah tempat yang sudah habis jatah hidupnya. Ia masuk dengan mudahnya, tanpa rintangan, dan berdiri di sisi ranjang kematian. Pada saat Anda membuka mata, tiba-tiba Anda dikagetkan dengan hadirnya sang malaikatul maut yang hadir di hadapan. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum Pada saat inilah cerita kehidupan Anda akan segera berakhir. La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man Tarikan napas seakan-akan bernapas melalui lubang jarum. Aliran dingin mulai merayap dari ujung kaki sedikit demi sedikit. Dan seakan-akan ada dahan berduri ditarik dari kedua ujung telapak kaki sampai ke ujung kepala dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Pada saat inilah pintu-pintu kegaiban mulai terbuka. Pada saat inilah pintu-pintu kegaiban mulai tersingkap jelas. Pada saat inilah engkau mulai menyadari adanya alam abadi. Pada saat inilah
kepada Tuhanmu Anda kembali. يا مذكورين ستكشف الخفايا، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عن الموت. ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين، يأتيكم بغتة أنتم لا تشعرون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. Marilah kita sama-sama saksikan berbagai kisah nyata tentang mereka yang menghembuskan napas terakhirnya di tempat dan waktu yang tidak mereka duga. Kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Sebuah pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah. Napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur. Mereka menangis dan menjerit, seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat dia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya, kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun. Sebuah usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. أفأمن أهل القرى Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut.
Pada tayangan kisah nyata ini, kita akan mendengar suara cerita seorang wanita yang sedang asik bermaksiat di kamar hotel. Tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Na'udzubillah. ولكن هل تهل بالأمان أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كلا فما أشده من خطاب وما أوبخه من تقريب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله Dia adalah seorang imam Masjid Al-Fatih yang ada di wilayah Turki. Seperti biasanya, pada hari Jumat, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Dalam tayangan ini, kita melihat sang imam menghampiri anak-anak untuk memberi sebuah permen. Beliau dikenal seorang imam yang sangat menyayangi anak-anak. Sesaat setelah beliau bangkit, tiba-tiba beliau terjatuh. Sambil menunjukkan tangan ke atas, beliau mengucapkan syahadat. Rupanya, beliau sedang menghembuskan nafas terakhir menuju Allah yang Maha Rahman. O şekerleri verdikten sonra, çocukların başından okşadıktan sonra da Rabbine kavuştu. Ki bu şekilde yani. 15 yıl kutsal topraklarda, 30 yılda İstanbul'daki camilerde imamlık yapan Hoca Efendi'nin 3 ayların içinde Regaib Kandili sonrası Cuma namazı saatinde vefatı herkese Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin dedirtiyor. Böyle güzel, tatlı, feyizli, bereketli bir ölüm Allah bizlere de nasip etsin. Dalam tayangan ini, kita akan melihat seorang ustadz sedang memberikan ceramah kepada jamaahnya. Tampak sang ustadz berceramah dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba, di tengah tausiahnya, beliau menghentikan dulu pembicaraannya. Rupanya, pada saat itulah malaikat maut sedang menjemputnya. Dan Ustadz pun langsung roboh terjatuh. Allahu yarham. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna Alangkah indahnya dengan wafatnya saudara kita ini. Beliau menghembuskan napas terakhir dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berharap kepada Allah diberikan akhir yang baik. Amin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Senja itu, matahari begitu enggan memperlihatkan cahayanya. Awan-awan berkejaran seakan ingin mengarak prosesi penguburan jenazahku. Perlahan-lahan, tubuhku mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Sanak famili yang datang tertunduk haru, bahkan ada yang tak tertahankan tangisnya, merasa tak tega melihat jenazahku terbujur kaku di dalam kubur. Inilah hari perpisahan yang paling getir dan menisahkan dada. Setelah jenazahku diletakkan di dalam lubang dan tali pengikat kafan dilepaskan, para penggali kubur menutupinya dengan kayu yang telah disiapkan. Dan lahat pun dijejal tanah dengan rapatnya. Inilah akhir episode kehidupanku di dunia ini, dan mulai memasuki kehidupan yang baru di alam kubur. Mulai saat ini, aku hanyalah seseorang yang namanya tertulis di batu nisan. Mulai saat ini, aku hanyalah seonggok bangkai yang menjijikan. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung. Disusul kemudian rambut, kuku, tapak kaki, dan tangan akan terlepas. Kulit dan jaringan tubuh lainnya akan tercerai-berai. Pandangan yang sangat mengerikan ketika perut tiba-tiba pecah, menyebar bau menjijikan yang tak tertahankan. Bakteri dan serangga berkembang biak, menggerogoti tubuh hingga perlahan-lahan menghancurkannya dan menyisakan tulang belulang. Aku mengalami akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi kenangan akan hari-hari indah ketika di dunia.